Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria kaya mengusir gadis tunawisma yang mengemis. Kemudian dia melihatnya di makam istrinya. David Salvi gugup dan gelisah. Dia kembali ke Boston setelah absen selama 15 tahun dan dia akan melakukan sesuatu yang dia bersumpah tidak akan pernah dia lakukan, menjangkau istrinya. Toko bunga yang dia datangi memang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di kota dan dia tahu dia akan menemukan apa yang dia butuhkan, tulip merah. Dia baru saja melangkah ke dalam pintu toko bunga ketika dia didatangi oleh seorang pengemis. Gadis itu tampak murung dan compang-camping. Dia kurus dengan kaki kurus dan di bawah roknya yang terlalu pendek, lututnya yang memar terlihat. "Permisi tuan," ucapnya. "Bisakah Anda menyisihkan sedikit uang kembalian?" David mengerutkan kening dan bertanya dengan agresif. "Untuk apa uang itu? Makanan? Atau apakah kamu akan menghabiskannya untuk minuman dan obat-obatan?" Gadis itu meronta dan berkata dengan bermartabat, "Bukan itu tuan, saya ingin membeli bunga." "Bunga?" David berteriak marah. "Apa yang dilakukan seorang pengemis dengan bunga? Saya beritahu Anda pergi dan bekerja daripada meminta uang kepada orang-orang baik untuk membeli bunga." Gadis itu memalingkan wajahnya, tetapi sebelum memalingkan, David melihat bahwa dia menangis. Dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Ada satu orang yang tidak akan pernah menyetujui sikapnya, Claire, dan David sangat menginginkan persetujuan Claire. Dia memasukkan tangannya ke sakunya untuk memberi gadis itu $1. Tetapi gadis itu telah pergi. Dia mendapatkan sendiri karangan bunga tulip merah yang paling indah, favorit Claire. Claire cinta dalam hidupnya, istrinya yang tidak pernah dilihatnya selama 15 tahun. David telah mencintai Claire sejak dia melihatnya menari di konser. Tangannya terangkat ke udara, rambut panjangnya berputar-putar di sekelilingnya seperti jubah sutra. Dia berjalan ke arahnya dan mereka telah saling menatap mata dan mereka tahu. Dia dan Claire menikah 3 minggu kemudian. Tapi dia baru menyampaikan kabar itu kepada orang tuanya ketika dia kembali untuk Thanksgiving tanpa Claire. Dia mengatakannya saat makan malam. "Bu, ayah, aku sudah menikah." Rahang ayahnya terenganga dan ibunya menumpahkan anggur ke atas linen putih dan taplak meja pusaka Brenda. "Apa?" Dia terkesiap. "Menikah? Dengan siapa?" David tersenyum gugup. "Namanya Claire Farrow. Maksudku dulu, dia Claire Salvi sekarang. Dia cantik, lucu, dan pintar. Dia mahasiswa hukum." "Siapa keluarganya?" tanya ibu David. "Mereka berasal dari mana?" "Nah, dia yatim piatu, Bu." David menjelaskan, dia dibesarkan oleh biarawati di panti asuhan. "Seorang anak yatim?" tanya ayahnya sambil mengernyit keningnya. "Sepertinya itu bukan tipe gadis yang kami harapkan darimu untuk dinikahi, David." "Ayah, Bu, aku mencintainya." David menangis. "Aku tidak akan menikahi keluarganya siapapun mereka." Orang tua David sangat marah. Mereka menuntut agar dia segera kembali ke Boston dan menjemput gadis itu agar mereka bisa melihatnya. "Aku tidak ingin kamu memperlakukannya dengan buruk, Bu." David menangis. "Dia istriku." Malam itu David menelpon Claire dan mengatakan bahwa orang tuanya ingin bertemu dengannya. "Oh," kata Claire pelan, "aku tahu dari suaramu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik."
Terjadi keheningan yang lama, lalu Claire berkata dengan suara malu-malu, "Kuharap mereka akan mencintai cucu mereka." "Aku yakin," David mulai berkata, lalu itu mengenalnya. "Sayang, kamu hamil." "Maafkan aku, David," kata Claire. "Aku sangat berhati-hati dan aku tahu ini bukan waktu yang tepat." Tapi air mata David mengalir di wajahnya. "Oh sayang, aku sangat senang. Aku mencintaimu, Claire." Keesokan paginya David masuk ke mobilnya lebih awal dan memulai perjalanan 3 jam ke Boston untuk menjemput Claire. Dia ingin memberitahu orang tuanya tentang bayi itu, tetapi dia memutuskan untuk menunggu sampai Claire ada di sana. Sayangnya dia tidak pernah berhasil sampai ke Boston. Sebuah kendaraan roda 18 berputar di luar kendali dan membuat mobil David terperosok ke jurang. Itu akan menjadi 2 tahun yang panjang sebelum dia bangun. Dia melihat ibunya duduk di samping tempat tidurnya, tampak sangat kurus dan khawatir. "Ibu," dia serak. "Bu, apa yang terjadi?" Ibunya menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan yang mengerikan dan mereka hampir putus asa akan hidupnya. "Claire," David terkesiap, mencoba untuk duduk. "Bagaimana dengan Claire?" Ibunya terlihat sangat sedih. "Maafkan aku, David," katanya. "Ketika kami memberitahu dia bahwa kamu koma dan mungkin tidak bangun, dia pergi begitu saja." Tapi kepala David berputar. "Tapi bagaimana dengan bayinya?" "Oh sayangku," kata ibu David, "tidak ada bayi. Itu hanya cara untuk menjebakmu." Setelah ibunya pergi, David menangis sedih karena semua mimpi yang sekarang dia tahu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Claire pembohong. Dia tidak pernah mencintainya. Tidak ada bayi. Butuh waktu lama bagi David untuk menerima semua itu, dan dia tidak pernah jatuh cinta lagi. 13 tahun kemudian, David yang berdiri di samping ranjang rumah sakit sambil memegang tangan ibunya yang lemah di tangannya. "David," bisiknya, "aku harus memberitahumu sesuatu." "Istirahatlah, Bu," kata David lembut. "Kamu bisa memberitahuku nanti." "Tidak akan ada nanti," kata ibu David. "Aku tahu itu dan begitu juga kamu. Aku pembohong. Aku berbohong padamu dan aku berbohong padanya." David mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu katakan, Bu?" "Aku bilang pada Claire bahwa kamu sudah meninggal." Ibunya mengaku, "Sudah kubilang dia sudah pergi. Aku tidak tahu tentang bayi itu." David tercengang. "Ibu berbohong? Bagaimana ibu bisa?" David hendak berteriak, lalu menunduk menatap wajah ibunya yang sekarat. "Bu, aku memaafkanmu. Aku akan menemukan Claire dan bayinya. Ini akan baik-baik saja." Setelah pemakaman ibunya, David membantu ayahnya melewati labirin legalitas, lalu dia naik pesawat ke Boston. Dia akan mencari Claire dan anaknya dan dia tahu harus mulai dari mana. "Bolehkah saya berbicara dengan Suster Francis?" tanya David di panti asuhan Lady of Mercy. Dia diarahkan ke seorang wanita berwajah manis yang sedang bermain dengan beberapa anak. "Suster Francis?" tanya David. "Aku mencari Claire Farrow. Aku suaminya." Suster Francis berdiri dan menatapnya. "Kamu David?" "Tapi dia mengira kamu sudah meninggal," serunya. Claire sudah meninggal. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Dia dimakamkan di Evergreen Cemetery. Aku akan memberitahumu nomor plotnya jika kamu ingin memberi penghormatan." "Meninggal?" David berbisik. "Bagaimana dengan bayinya?" "Gadis kecil Claire dimasukkan ke dalam panti asuhan," kata Suster Francis dengan getir. "Kami mencoba mempertahankannya, tetapi mereka menempatkannya bersama sebuah keluarga. Kami kehilangan jejaknya." "Seorang gadis," bisik David dan menatap bunga-bunga yang tergenggam di tangannya.
Setidaknya aku punya bunga favoritnya. David meninggalkan panti asuhan dalam linglung kesedihan dan naik taksi ke pemakaman Evergreen. Dia mulai mencari kuburan Claire dan menemukannya hampir 1 jam kemudian. Saat dia mendekat, dia melihat ada seseorang di sana. Itu adalah gadis di toko bunga. Dia berlutut di dekat kuburan, mencabuti rumput liar dan berbicara dengan lembut. "Maafkan aku, Bu," katanya. "Aku tidak bisa mendapatkan bunga tulip hari ini, tapi aku punya bunga aster." Gadis itu mengangkat segenggam kecil bunga aster liar di tangannya dan meletakkannya dengan hormat di atas batu nisan. "Oh Bu, aku sangat merindukanmu." "Kamu?" kata David dan gadis itu melompat. "Kamu putri Claire?" "Iya," katanya. "Kamu mengenal ibuku?" David menatap matanya yang lebar seperti mata Claire dan merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku mengenalnya. Aku ayahmu." Putrinya bernama Hope, dan dia telah sendirian selama 2 tahun setelah melarikan diri dari situasi rumit di panti asuhan. David menceritakan seluruh kisah kepada Hope dan memohon pengampunan darinya. "Aku di sini sekarang," katanya. "Kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Bersama-sama David dan Hope menempatkan tulip yang indah di makam Claire dan kemudian dia membawanya pulang untuk bertemu kakeknya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Kebohongan itu seperti rumput liar. Mereka tumbuh dan menyebarkan kehancuran. Kebohongan Nyonya Selfie menyebabkan cucu satu-satunya tumbuh sendirian dan kehilangan tempat tinggal. 2. Yang penting adalah karakter seseorang, bukan siapa keluarganya atau dari mana asalnya. Tuan dan Nyonya Selfie menghakimi Claire tanpa menemuinya dan membuat kesalahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.